Jadi pada biasanya kita prasmanan, tapi untuk khusus hari ini dengan adanya corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Norwegia pada tanggal 31 Juli 2020 telah menggelar salat Idul Adha di Wisma Duta. Adapun pelaksanaan salat Idul Adha kali ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 masih menerpa dunia, termasuk di Oslo, Norwegia. Pelaksanaan salat Idul Adha yang digelar di KBRI Oslo ini juga dilaksanakan dengan penuh kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan, di antaranya pembatasan jarak minimal 1 meter dalam barisan saf salat, memperpendek waktu pelaksanaan salat dan khutbah. Selain itu, jemaah diwajibkan juga membawa peralatan salat masing-masing, dan KBRI Oslo membagikan masker serta menyediakan hand sanitizer. Tampak para peserta atau jemaah sudah mulai berdatangan, dan dapat kami sampaikan pula di sini bahwa para peserta yang hadir atau jemaah yang hadir untuk mengikuti salat ini sebelumnya harus mendaftar lewat online, mengingat keterbatasan tempat atau lahan yang disediakan untuk melakukan salat ini di Wisma Duta, sehingga kita bisa menerapkan social distancing dengan jarak 1 meter. Namun demikian, kepada para jamaah yang datang bersama keluarga tentunya bisa melakukan salat lebih berdekatan. Antusias masyarakat Muslim Indonesia di Norwegia cukup besar untuk bisa mengikuti salat Idul Adha ini. Namun demikian, disayangkan bahwa dikarenakan penerapan social distancing dan keterbatasan lahan yang disediakan oleh di Wisma Duta, maka tentunya masih ada masyarakat yang tidak bisa ikut dalam pelaksanaan salat Idul Adha kali ini. Insya Allah tahun depan COVID-19 sudah bisa diatasi dan kita bisa kembali melakukan salat Idul Adha secara normal dengan suasana dan halal bihalal juga yang bisa kita laksanakan dengan gembira, lebih gembira dan ceria, karena semua pihak juga tidak perlu merasa khawatir. Dapat kami sampaikan di sini bahwa bertindak sebagai imam dan khotib pada sholat Idul Adha kali ini adalah Bapak Ustadz Abdillah Suyuti. Bapak Ustadz Abdillah Suyuti adalah seorang warga Indonesia di Norwegia yang pada awalnya datang ke Norwegia untuk mengikuti studi di salah satu universitas terkenal di Norwegia, yaitu NTU, dan kini beliau dan keluarga dan putra-putrinya tinggal menetap di Norwegia. Bapak Abdillah Suyuti bersama istri juga sangat aktif dalam mengkoordinir pengajian masyarakat Indonesia yang ada di Norwegia, khususnya di Oslo dan sekitarnya.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأعز جنده وهزا الأحزاب وحده لا إله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Beginilah sahabat-sahabatku sekalian, suasana yang sholat Idul Adha yang diselenggarakan di Wisma Duta. Alhamdulillah udara cukup cerah saat ini dan tidak terlalu dingin, padahal kami sebelumnya cukup khawatir apabila udara atau cuaca buruk, apalagi sampai turun hujan. Maklum di Norwegia ini cuaca ini sungguh-sungguh unpredictable. Menjelang memasuki autumn ini, curah hujan dan suhu yang dingin selalu bersilih berganti. Alhamdulillah, Ustadz Abdullah Suyuti dan keluarga sudah tiba. Tampaknya sholat Idul Adha akan segera bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat Bapak Duta Besar beserta Ibu, yang terhormat Bapak Ibu masyarakat Indonesia di Oslo, setelah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan sesuai dengan informasi yang ditentukan oleh Islamic Red North dan Islamic Center di Norwegia, Idul Adha tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2020. Sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Adapun yang akan bertindak sebagai imam dan khatib adalah Bapak Abdullah Suyuti. Adapun susunan acara untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, takbir bersama. Kedua, sholat id berjamaah di khotbah. Sambutan singkat dari Bapak Duta Besar RI. Sehubungan dengan berat hati, kami sampaikan bahwa usai ibadah sholat id tidak ada acara halal bihalal. Namun demikian, kami akan membagikan snack box yang dapat diambil pada saat Bapak dan Ibu meninggalkan Islam. Dan sebelum sholat dan khotbah dimulai, kami ingatkan agar para jamaah yang membawa HP untuk memastikan sementara HP yang
digunakan untuk khususan kita dalam melaksanakan masker yang dibagikan dapat dipakai. Dan disampaikan bahwa ini masker bisa dicuci sampai dengan 10 kali, dan ini maskernya made in Indonesia. Demikian atas perhatian, kedatangan dan partisipasinya, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memimpin takbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan segera melaksanakan sholat sunnah Id 2 rakaat. Rakaat pertama akan dimulai dengan 7 takbir, takbiratul ihram. Jadi total ada 8 takbir. Kemudian rakaat kedua dengan 5 takbir. Wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي Muhammad sallallahu. Simply karena tidak ada tempat untuk melaksanakannya. Dengan prosedur COVID-19 di mana jarak antara satu dengan orang lain mesti ada space di sana, maka sangat susah sesungguhnya menjadi tempat di sini. Namun lebih baik dari Bapak Dubes dan jajarannya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Di sisi lain, mungkin 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kita juga sempat khawatir. Suasana di Norway, cuaca di Norway kadang berawan, kadang hujan. Namun alhamdulillah pagi ini tidak ada awan sedikit pun. Awan gelap yang biasanya mengandung hujan tidak ada sedikit pun hari ini. Alhamdulillah. Itu sungguh satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. Kita diharamkan untuk berpuasa, ya. Hari ini haram berpuasa, besoknya lagi itu haram berpuasa. Karena itulah hari-hari tasyrik di mana kita disunahkan muakkadah untuk menyembelih hewan kurban. Itu untuk satu orang beserta dengan ahli baitnya, beserta dengan keluarganya. Kalau 1 ekor sapi itu bisa 7 orang beserta dengan ahli baitnya. Yang membayar adalah kepala keluarga itu 1 orang, namun pahalanya kurbannya itu ditujukan bagi untuk seluruh ahli baitnya keluarga. Nah, jadi mohon tidak salah pengertian. Nah, kurban itu artinya apa? Kurban berarti pendekatan. Jadi kita menyembelih binatang ternak dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Hari Raya Idul Adha ini juga disebut sebagai Hari Raya Haji, di mana tahun-tahun sebelumnya lebih dari 2 juta muslim dari berbagai penjuru dunia datang dan berkumpul di Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan ihram yang sama, dengan seruan talbiyah yang sama. Innal hamda, semoga kita semua yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah haji ini disegerakan Allah untuk dipanggil sebagai tamunya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kenapa kita eksis di dunia ini? Untuk apa? Indonesia Norway yang terpisah kira-kira 11.000 km jauhnya. Nah, pertanyaannya kembali, apakah hanya itu alasan mendasar kita untuk meninggalkan sebelum nyawa sampai di tenggorokan? Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk memahami, meyakini dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan bagaimanakah caranya? Tentu dengan majelis taklim. Tidak cukup pelajaran agama untuk kita SD, SMP, SMA tidak cukup. Ya. Kita mesti terus. Al-Quran 6.256 ayat, Al-Hadis dengan ribuan hadis. Ya. Bagaimana? Jika kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan ada 1.001 jalan. Allah SWT berfirman di surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami,
benar-benar akan kami tunjukkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena memerlukan tebusan yang tidak mudah. Surga membutuhkan betul antadkhul jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad tidak di antaramu, orang-orang yang bersungguh-sungguh di antaramu, maka belum nyata orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 142. Barakallahu li wa lakum dzikril hakim wa aqulu qouli hadza wastaghfiruni wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita semua sebagai kesimpulan dalam momen hari raya Kurban ini, pertama untuk merenungkan kembali untuk apa kita di sini, untuk apa kita tinggal, hidup dan beranak pinak di Norway ini. Apapun alasannya, insya Allah sah-sah saja selama kita tidak melupakan misi utama kita hidup di dunia ini, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdi dalam arti dalam segenap dimensi kehidupan yang meliputi unsur-unsur iman, Islam dan ihsan, baik terkait hubungan langsung dengan Allah hablum minallah maupun hubungan dengan sesama manusia hablum minannas. Di sekitar kita tidaklah sama. Ada yang mengajak kepada kebenaran, namun banyak pula yang mengajak kepada kemungkaran yang menyimpang dari jalan pada petunjuk Allah. Untuk salat khutbah kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal amwat. Allahumma wajibna akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil alayna fi sakaratil maut ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah biladana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Adha selesai dilaksanakan. Ini Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Oslo, Norwegia, Bapak Bapak Mulia Lubis akan memberikan sambutan dan pesan-pesan Muslim Indonesia di Norwegia. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara umat Islam yang dirahmati Allah, Ustadz kita, Ustadz Abdullah Suyuti yang sudah berkenan menjadi imam dan khotib pada kesempatan yang bahagia ini. Terima kasih Pak Ustadz. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, meski dalam keadaan pandemi COVID-19, kita semua masih diberi kesempatan untuk menjalankan sholat Idul Adha.
dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tetap memberikan perlindungan dan rahmat hidayahnya kepada kita semua, tetap diberikan kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Sebetulnya kami ingin mengundang sebanyak mungkin warga Indonesia yang ada di kita, walaupun sudah ada perbaikan di Norwegia, bahwa peningkatan COVID-19 itu tidak eksponensial seperti di tempat-tempat lain, lebih konservatif, menjaga ya, sesama kita, dan oleh sebab itu kita memang tidak bisa mengakomodasi semua warga untuk bisa ikut sholat Id bersama-sama dalam kesempatan. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga, atas nama keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Idul Adha, pada semua saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf lahir dan batin. Memprihatinkan ya, karena adanya COVID-19 ini, kita tidak bisa mengadakan bazar, tidak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan lain, tapi intinya kita ingin tetap menjaga silaturahmi dalam keadaan yang sangat tidak normal. Kami mohon maaf bahwa banyak tidak nyamanan mungkin ya, dalam mengadakan sholat Idul Adha yang tidak menghadirkan semua warga Indonesia yang ada di sini. Tapi kondisi objektif akibat pandemi COVID-19 ini telah membuat kami tidak mungkin dan tidak bisa mengambil risiko penyebaran COVID-19 ini. Karena virus itu sangat contagious yang kita temukan di dunia ini. Itu musuh yang tidak dianggap. Meski Norwegia termasuk negara yang COVID-19, namun kita semua dituntut untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah, kita tidak boleh anggap enteng. Tugas kita semua adalah tetap waspada dan tidak ikut membuat gelombang kedua wabah COVID-19 yang terjadi seperti di Spanyol, Portugal, Singapura, Korea Selatan, dan mungkin juga di tempat-tempat lain di dunia yang lain. Kalau gelombang kedua terjadi, maka kita semua termasuk warga ini. Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di sini tidak menghendaki ada warga Indonesia terinfeksi COVID-19. Walaupun tidak mudah untuk menghindar, apalagi kita berhadapan dengan asimptomatik. Norwegia sudah mulai membuka negaranya untuk wisatawan yang datang dari Schengen area, yang bisa saja masuk membawa virus COVID-19. Atas pertimbangan itu semua, kami memutuskan mengadakan sholat Idul Adha ini dalam jumlah yang terbatas, dan sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudara dalam jumlah sedikit terbatas bisa datang ke sini. Saudara umat muslim yang dirahmati Allah, saya tidak ingin panjang-panjang, tapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Agar saudara-saudara semua waspada, menjaga diri dan keluarga, menjalankan protokol kesehatan. Kita semua adalah satu bangsa, kita semua bersaudara, kita semua harus saling menjaga dan saling bantu satu dengan yang lain. Kita saudara untuk tidak segan-segan menghubungi kami secepat mungkin. Kami akan siap untuk memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami tentunya. Jadi saudara-saudara, terakhir saya hanya mengucapkan pada saudara untuk tetap menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, social distancing, stay safe, and stay healthy. Saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri pidato pendek ini, izinkan saya dalam kesempatan ini memperkenalkan beberapa diplomat baru Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo yang mungkin belum semuanya sempat untuk bertemu.
Pertama yang ingin saya perkenalkan adalah saudara Yudi Fitriandi. Ya. Boleh berdiri sebentar, Pak Yudi. Ya. Ngadep ke sana dong, Pak. Bukan masker. Pak Yudi Fitriandi beberapa bulan ya, menggantikan Pak Milton Amaral, Mr. Councilors, yang Pak Yudi adalah diplomat senior yang sudah bertugas di Polandia, di Belanda, dan Vietnam. Di samping menjabat beberapa posisi di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Selamat datang Pak Yudi di Oslo. Yang kedua adalah diplomat ekonomi, sudah berdiri belum disuruh sendiri. Saudara Aulia Aldi Rinaldi, konsuler ekonomi ya. Saudara Aldi menggantikan Saudara Wisnu yang sudah kembali ke Indonesia. Saudara Aldi juga sudah ditempatkan ya, di Afrika Selatan dan pernah juga bertugas di Kanada sebelum datang ke Oslo. Kami beruntung mendapat dua diplomat muda yang sangat energetik, punya jam terbang tinggi dan punya etos kerja yang sangat bagus. Saudara-saudara, ada satu lagi yang saya ingin kenalkan, tapi saya nggak tahu apa ada di sini atau tidak. Ya. Saudara Aditya Putra, sempat kita kenalkan. Ya. Beliau menggantikan Mas Bayu, ya, yang menangani bidang komunikasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo. Ada juga saudara Andreas, betul ya? Ya. Andreas, ya, Mas sudah settle down di Norwegia. Mungkin sudah jadi warga negara Norwegia. Saya minta jangan lupa pada Indonesia, karena saudara-saudara, dalam hati saudara pasti saudara adalah putra bangsa untuk membangun Bapak Duta Indonesia. Besar dalam Lakukanlah pesannya apa yang bisa dilakukan untuk Indonesia yang lebih baik. pada seluruh warga Indonesia yang lebih maju Indonesia yang ada di Norwegia, dan makmur untuk anak-anak dan terus memberikan kontribusi Saya minta saudara bangga jadi orang Indonesia negara tercinta dan Indonesia. tetap mencintai Indonesia. Meskipun Dalam usia saya yang sekarang ini, saya hanya berpikir bagaimana membawa Indonesia rasa cinta menjadi bangsa yang besar dan Indonesia dihormati terus ditanam. oleh semua bangsa di dunia. Akhir kata, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam layanan kami. Mohon maaf kita tidak bisa melakukan hal yang halal. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan ibadah sholat pada hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berbaris sesuai syaf untuk pengambilan snack. demikianlah saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, pelaksanaan sholat Idul Adha telah selesai dilaksanakan, semuanya berjalan lancar. Insya Allah kita masih bisa mengikuti sholat Idul Adha pada tahun mendatang dengan suasana yang berbeda, suasana yang normal tentunya, dan COVID-19 dapat segera diatasi. Demikian kami ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian yang telah mengikuti video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setinggi-tinggi yang juga patut kita sampaikan kepada pihak kepolisian di Oslo yang telah memberikan pengamanan pada pelaksanaan sholat Idul Adha yang diadakan di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Norwegia. Terima kasih. Bapak Ibu mohon tidak berjalan yang sedang mengambil makanan untuk ke depan biar saya sedang mengambil makanan. Tapi sebelum kita ambil Ha ha ha.